Kali ini saya mau cerita, mau ngebahas tentang satu profesi yang disebut para medis ya, atau bisa kita sebut dibilang perawat. Kenapa kesejahteraan itu tidak merata di seluruh Indonesia? Contohnya saja, saya punya teman, saya domisili di Bogor ya. Saya punya teman kerja di Jakarta, di ibu kota yang masih saat ini menjadi ibu kota Indonesia, di DKI Jakarta. Beliau kerja pukul rata, mereka di sana bersih, terima gaji bisa sampai 10, itu di ruangan biasa, di ruang rawat inap umumnya. Sedangkan di ruang OK, di ruang ICU mereka menerima 13 juta sampai 15 juta. Itu bukan PNS ya, bukan ASN, umum BLUD atau punya pemerintah setempat daerah masing-masing. Kalau di Bogor pukul rata itu di 6 juta ya, sedangkan bersihnya bisa sampai 7, tapi itu pun beda ruangan lagi. Kalau misal di ruangan OK ya mungkin bisa sampai 7,5 lah, kurang lebih lah gitu ya. Itu di Bogor. Mungkin saya punya teman juga di Medan, bisa sampai 3,5 bisa cuman 2.200.000, ada yang juga 1.800.000, tergantung daerah dan rumah sakit masing-masing ya, dan ruangannya masing-masing ya. Ada juga yang bilang kalau di rumah sakitnya ada yang sampai 4 juta, tapi itu nggak tahu ya. Yang saya pernah tahu juga yang benar dia ngomong serius sampai mengirim slip gajinya, nggak saya sebutin orangnya siapa dan di rumah sakit yang mana. Yang penting setidaknya dia masih tipe C, rumah sakit swasta tipe C, gajinya 3 juta bersihnya, itu udah bersih ya. Oke. Kenapa saya bahas di sini Indonesia itu tidak merata? Karena menurut saya gini, yang bisa merubah itu semua pejabat ya, mau itu presiden, menteri, DPR RI, DPRD, DPD ya. Itu dia yang bisa merubahnya semua. Namun saya mau nanya, di atas sana, di pejabat sana, perawat itu bahkan setiap daerah masing-masing ada yang ada bahkan yang nggak ada. Walaupun ada paling cuman 1-2. Kadang di setiap daerah juga nggak ada perawat gitu loh. Nggak ada yang menjadi DPRD, menjadi gubernur, bupati, itu nggak ada titelnya itu seorang perawat, nggak ada. Kenapa? Ya nggak tahu saya juga gitu loh. Itu jadinya perawat ini nggak bisa merata penghasilan ataupun gaji mereka tiap daerah masing-masing ya. Itu salah satu penyebabnya, karena kurangnya seorang perawat menjadi pemimpin ataupun menjadi anggota dewan di daerah masing-masing ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba mayoritas anggota dewan lebih banyak mana, dokter apa perawat? Itu dulu. Dan banyak yang keluarga dokter apa keluarga perawat? Itu juga yang kedua. Banyak yang keluarga dokter kan, banyak keluarga para medis yang lain, banyak keluarga yang medis yang lain, yang khusus medis ya, bukan para medis lagi ya. Tuh. Yang ketiga, karena perawat itu mayoritas. Coba, kalau ini bukan saya menyinggung masalah politik ya, bukan saya menyinggung tentang suatu ekonomi ya. Coba karena yang rata-rata yang punya rumah sakit itu kan dokter ya. Namanya orang membuka suatu usaha pasti pengennya untungnya dapat besar ya, pengeluarannya tidak terlalu besar ya, itu dia. Coba, karena mayoritasnya perawat banyak, setiap misalnya contoh ruangan A, rawat inap A, perawat aja bisa sampai 15-20 orang kan, paling standarnya. Ruangan B, tapi coba kalau dokter misalnya pagi 2, siang 2, malam 2, cuman berapa itu menaungin satu rumah sakit? Dah, itu dia. Karena mayoritasnya perawat. Dah. Coba kalau seandainya perawat dipukul ratakan gaji besar semua, mungkin para pengusaha rumah sakit itu pada rugi, pada merasa terbebanin
Itu juga salah satunya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya mereka juga nggak mau rugi dong. Udah gaji dokter spesialis mahal, gaji dokter juga lumayan. Ya gimana biar nggak terlalu besar juga pengeluaran ya perawat. Dan tim-tim yang lain gitu kalau jadi gitu loh, jadi tim-tim yang lain itu yang besar, tim-tim non medis yang lain juga itu untuk menutupinya, itu salah satunya juga. Yang ketiga ya, yang keempat, kenapa saya bilang kurangnya menjabat ya karena pertama gajinya kecil, jadi tidak ada kepikiran untuk mau majuin begituan. Yang kedua, kalaupun ada yang maju, misal ada yang mencalonkan nih menjadi seorang calon anggota dewan gitu, caleg-caleg ya bisa kita sebut. Terkadang kita juga kayak nggak mau milih gitu. Pertama alasan nggak kenal. Yang kedua, ya nanti juga dia belum tentu mau memperjuangkan perawat, belum tentu, pasti gitu. Yang kedua, yang ketiga, setiap daerah masing-masing, setiap wilayah masing-masing, mau itu dia sebagai perawat, pasti dia punya tim sukses masing-masing kan? Itu dia tuh punya tim sukses masing-masing. Makanya saya bilang sebenarnya ya, itu dia salah satu kenapa juga perawat tidak ada di bagian pejabat ya. Makanya saya bilang sebenarnya terus kenapa lagi yang keempatnya, kita tuh nggak kompak, kurang kekompakan di antara kita. Terutama saya bilang dulu aja ya, dalam satu ruangan apa 100% kompak? Memang nggak pernah akan nyampe 100%, tapi pertanyaan saya per individual, apakah memang sudah sesuai dengan kerjanya? Bahkan ada yang kerja rajin atau tidak, ada yang malas-malasan atau tidak, bahkan kan ada yang peduli atau tidak bahkan sama pasien, ada yang sebodoh, ada yang nggak mau peduli, ada yang rajin, ada yang kerja ya sekedar kerja, banyak kan. Kenapa? Karena perawat bukan cita-cita mereka. Contohnya dokter dari 10 orang paling 1-2 yang bukan cita-cita, 1-2 yang disuruh orang tua. Tapi kalau coba perawat dari 10 orang ya paling 8 yang disuruh orang tuanya, paling 1-2 yang cita-citanya pengen jadi perawat ya. Itu dia, makanya saya bilang kenapa perawat ini nggak maju ya, karena memang perawatnya sendiri tidak pernah bekerja dan mau melakukannya dari hati yang paling dalam. Itu satu. Yang kedua, tidak pernah mau mendukung satu sama lain. Yang ketiga, masih ada keirian di satu teman sejawat kita tuh. Ya saya terus terang, kalau saya juga bukan cita-cita saya bukan cita-cita saya, dan saya juga terus terang saya disuruh orang tua. Cuman saya berpikir gini, saya mengikuti air yang mengalir. Apa yang dikatakan orang tua itu yang terbaik buat kita, karena orang tua lebih tahu dan lebih paham untuk kehidupan kita, karena dia sudah menikmatin hasin garam manis kehidupan ini, dia udah tahu. Ya makanya saya bilang, tapi saya tetap, makanya saya bilang saya menjalankannya, bukan saya memuji diri saya ya, saya semampu saya untuk memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena saya menganggap bagaimana kalau sebenarnya pasien itu orang tua saya, bapak ibu saya, paman saya, kakak saya, adik saya, anak saya, istri saya, keluarga saya, itu saya menganggapnya. Karena saya juga sudah merasakan namanya kehilangan seorang orang tua, sudah merasakan kehilangan seorang anak. Jadi benar-benar kayak gimana kalau mereka ini juga merasakan kehilangan seorang orang tua, kehilangan seorang anak gitu ya. Itu dia. Makanya saya bilang sekali lagi ya, kenapa perawat tidak bisa maju dan tidak bisa sejahtera? Karena pertama, tidak ada kekompakan di antara perawat. Yang kedua, tidak ada saling dukung-mendukung. Yang ketiga, tidak pernah, jarang, dan ada, tidak semua ya, tidak semua, tapi ada yang kerja tidak dari hati. Yang keempat, kurangnya perawat itu di bagian pejabat, sehingga tidak terlalu bisa memberikan aspirasi terhadap pejabat tingginya lagi. Itu menurut saya. Dan yang kelima, karena apa? Karena kita
diatur oleh apa? Oleh yaitu pengusaha-pengusaha rumah sakit. Ya, tidak lepas dari itu dong, pengusaha-pengusaha rumah sakit kita diatur. Kalau enggak mereka bisa rugi besar dong. Kalau misal satu rumah sakit mereka ada sampai 300 perawat atau 200 perawat atau 100 perawat, kalau gaji misalnya pukul rata 6-10 juta, bisa berapa itu gajinya? Bisa lumayan lah 1 M tiap bulannya, rugi kan? Nah itu dia. Ya itu kalau 100 perawat aja. Nah makanya saya bilang, kalau misalnya gajinya cuma 5 juta atau 3 juta kali 100, 10 aja baru 30 juta, kali 100 baru 300 juta. Lumayan kan, 700 juta masih irit. 700 juta bukan uang sedikit loh. Nah itu dia salah satunya juga ya, adanya politik antara pengusaha rumah sakit terhadap pejabat-pejabat. Karena pejabat-pejabat juga banyak yang seorang dokter. Ya itu aja sih dari saya. Ya semoga video saya ini bermanfaat buat cambukan kita, buat motivasi diri kita, buat perubahan profesi keperawatan. Semoga lebih baik lagi Indonesia, khususnya profesi keperawatan ya, dan semoga maju dan selalu berjaya. Ingat, kerjalah dari hati, karena bagaimanapun juga keluargamu pasti akan berbaring di rumah sakit daerahnya masing-masing, orang tuamu juga akan begitu. Dan percayalah, tidak ada semuanya manusia yang tidak pernah sakit, dan tidak ada manusia yang tidak akan pernah mengalami kematian. Sekian dari saya. Bila video ini bermanfaat, bagikan ke rekan-rekan yang membutuhkan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Amin. Amin. Amin.